kaidah nomor 65 secara khusus di sini musannif akan menjelaskan tentang aspek pentingnya kebutuhan terhadap guru. Setelah sebelumnya di kaidah nomor 64 di tengah-tengah pembahasan istiqomah, nah di sana dijelaskan tentang bahwasanya istiqomah itu tidak akan sempurna jika tanpa melalui nasihat guru dan petunjuk guru. Nah, aspek kesempurnaannya tersebut secara khusus akan dijelaskan di kaidah nomor 65 ini. Langsung saja, qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhdhul ilmi wal amali anil masyayikhi atammu min ahdihi dunahum bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ahjul ilmi mengambil ilmu dan amal anil masyayikhi dari para guru, atammu itu lebih sempurna, min akhjihi dari mengambilnya ilmu, dunahum tanpa melalui mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal huwa, malah Quran itu ayatun adalah tanda-tanda yang jelas di dalam sudurul ladzina utul ilma, di dalam dadanya orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, jadi sempurnanya mengambil ilmu dan amal dari para guru karena memang hakikatnya ilmu adalah apa? Bisuduril ulama, sebagaimana kita pahami dari ayat Al-Quran. Jadi bukan di buku, sebetulnya itu hanya titipan ilmu, adapun hakikatnya ilmu adalah di suduril ulama. Nah, seharusnya kita ngambil ilmu itu yang ada di dadanya ulama gitu. Meskipun ulama menitipkannya di buku-buku, di kitab-kitab, akan tetapi kuncinya tetap ada di hati mereka. Oleh karenanya penting adanya syafahi, pertemuan dengan para ulama, karena bersama ulama kita mengambil kunci-kuncinya ilmu untuk membaca atau membuka apa yang dititipkan di dalam buku-bukunya atau kitab-kitabnya. Wattabi sabila man anaba ilayya, dan wattabi, dan ikutilah olehmu jalan orang yang kembali menuju aku. Kan kita itu di dalam sholat minta ihdinas siratal mustaqim, bukan hanya diminta ihdinas siratal mustaqimnya saja, tetapi kita juga minta jalan tersebut adalah jalan alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang di sana itu kita bisa memahami bahwasannya bukan hanya tentang petunjuk yang berupa Al-Qur'an, akan tetapi bagaimana cara menghidupkannya yang kita pahami dari an'amta, yaitu jalan orang yang kau berikan nikmat, bukan yang tersesat, bukan yang kau benci pula. Maka setelah menuturkan kedua ayat tersebut untuk menegaskan pentingnya mengambil ilmu dan amal dari para guru, lalu musannif mengatakan pala jimatil masyayikh, maka niscayalah pentingnya adanya guru. Siyama wa sahabatu akhadhu anhu sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadha an Jibril. Terlebih sahabat pun mereka telah mengambil dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil dari Jibril. Wa taba isyaratahu fi ayyakuna nabiyan abdan la nabiyan malakan, di mana di sini Nabi mengikuti isyaratnya Jibril di dalam keadaan bahwasanya beliau itu adalah seorang nabi yang hamba, seorang nabi yang manusia, la nabiyan malakan, bukan seorang nabi yang dia itu malaikat. Ya, kalau dipahami sebagai mana seperti itu, maka ada pengkultusan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Wa khadat tabi'una anis sahabat, dan para tabi'in juga mengambil dari para sahabat. Pakana likullin atba'un yakhtasuna bihi kabni Sirin wa Ibnul Musayyib wal A'raj li Abi Hurairah, dan ada untuk setiap yang mengikuti orang yang khusus seperti Ibnu Sirin, Ibnu Musayyib wal A'raj, mereka mengikuti Abi Hurairah.
wa Tawus wa Wahbin wa Mujahidin libni Abbas ila ghairi jalika. Dan Tawus, Wahab, Mujahid mengikuti Ibni Abbas ila ghairi jalika, dan selain semua itu. Nah, dari apa yang dituturkan oleh musannif, kesimpulannya fa'amal ilmu wal amal fa'akhjuhu jaliyun fima dzukira wa kama dzukira. Adapun tentang ilmu dan amal, mengambilnya ilmu dan amal itu jelas tegas di dalam yang kita tuturkan, yakni mengambilnya pada guru, wa kama dzukira, dan seperti halnya dituturkan. Bagaimana kita melihat sebagaimana dituturkan, di mana sahabat mengambil dari nabi, tabi'in mengambil dari sahabat, dan seterusnya. Wa amal ibadatu bil himmati wal hal faqad asyara ilaiha Anasum biqaulihi ma nafadna turaba ala aidina min dabnihi alaihi salatu wassalam hatta ankarna qulubana. Adapun untuk mengambil manfaat dari himmah, ambisi, dan hal, faqad asyara, telah mengisyaratkan kepadanya siapa Anas dengan perkataan beliau, ma nafadna, kita tidak mengibaskan tanah dari tangan kita, min dabnihi, daripada kuburannya Nabi Muhammad SAW, hatta ankarna, sampai-sampai kami mengingkari, qulubana, hati kami. Fa'abana anna ru'yata saksihil karim kana nafi'an lahum fi qulubihim. Jadi jelas dari perkataan Anas di sini, memorial yang mendalam sekali beserta orang yang beliau rekani sepanjang usianya setelah beliau mengenal Islam, sehingga hal tersebut digambarkan bahwasannya tanah dari kuburannya itu tidak beliau gibaskan, sampai-sampai beliau mengingkari hatinya sendiri bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW telah meninggal. Nah, karena di sini tersiratkan bahwasannya anna ru'yata saksihil karim kana nafi'an lahum fi qulubihim, bahwasannya melihat kepribadian baginda yang mulia itu sangat bermanfaat untuk mereka semua, fi qulubihim, di dalam hatinya. Dan di sini apa hubungannya para ulama yang kita ambil ilmunya dengan para nabi? Kita ketahui bersama sebagaimana musannif mengatakan, wal ulama'u warasatul anbiya, dan para ulama mereka adalah pewaris nabi, halan wa maqalan, baik secara hal ataupun maqal. Wa illam yudanul manjilata, meskipun para ulama tidak mendekati terhadap para nabi manjilah secara kedudukannya, tetapi wa huwa al-asu fi talabil qurbi minallahi fil jumlah. Nah, semua itu yakni karena ulama warasatul anbiya, meskipun tidak dekat, dia itu adalah al-asu fi talabil qurbi, dia adalah asal di dalam mencari kedekatan, min ahlillah, dari ahlinya Allah, fil jumlati, secara umum. Alasannya kenapa? Idman tahaqqaqa, karena barang siapa telah merealisasikan bihalatin, dengan satu kondisi tertentu dari para ulama, lam yakhlu hadiruhu minha, maka tidak akan kosong kehadiran orang tersebut minha, daripada halla, artinya akan terkenang terus. Apabila kita dekat dengan satu ulama, yang mana ulama itu mencontohkan sebuah keilmuan, maka kita mendapatkannya di dalam kehidupannya tersebut. Selama kita merekani, ya tentu saja itu akan menjadi memori yang terkenang-kenang, tidak bisa dilupakan. Dan hal tersebut akan menjadi momentum di dalam perbaikan diri kita. Maka di sini musannif melanjutkan, palidzalika umira bisuhbatis sholihin, maka oleh karena itu diperintahkan untuk merekani orang-orang soleh, wa nuhiya an suhbatil fasikin, dan dilarang dari merekani orang-orang yang fasik, karena nanti memorinya itu, memori kenangannya itu berbeda, yang satu positif, yang satu negatif.
Nah, kenangan-kenangan positif akan membawa yang positif, sementara kenangan negatif ya tentu saja akan membuat energi kita negatif juga. Pahamilah ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu alam bissawab.